Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin sebentar kita lebih baik pindah tempat. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah Islam di masa dark. Dark Age merujuk pada periode sejarah Eropa Barat dari sekitar abad ke-5 hingga ke-10 Masehi, yaitu setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Istilah Dark Age digunakan karena kurangnya catatan sejarah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, istilah ini agak kontroversial karena menyiratkan bahwa periode ini gelap atau tidak penting. Padahal ada banyak perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sejarah yang terjadi. Pada masa Dark Age, ketika sebagian besar wilayah Eropa mengalami kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peradaban, dunia Islam justru berkembang sangat pesat. Sejak lahirnya Islam pada abad ke-7, umat Islam berhasil membangun peradaban yang maju dalam bidang ilmu, ekonomi, politik, dan budaya. Kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat kegiatan intelektual dan perdagangan dunia. Di Baghdad, berdiri Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Ilmuwan Muslim memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang, seperti matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan kimia. Dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Al-Haytham. Selain itu, sistem pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan berkembang pesat, sehingga ilmu pengetahuan dapat diakses luas oleh masyarakat. Ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh peradaban Islam kemudian menyebar ke Eropa melalui Andalusia dan menjadi dasar bagi kebangkitan Eropa pada masa Renaissance. Dengan demikian, pada masa Dark Age, peradaban Islam berperan penting sebagai penjaga dan pengembang ilmu pengetahuan dunia. Sejarah jatuhnya peradaban Islam terjadi secara bertahap dan disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Setelah mengalami masa kejayaan pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan internal di kalangan umat Islam, seperti konflik politik, perebutan kekuasaan, dan melemahnya persatuan antar wilayah kekhalifahan. Dinasti besar seperti Abbasiyah kehilangan kendali atas daerah-daerahnya karena munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Selain itu, kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan juga terjadi karena berkurangnya dukungan penguasa terhadap pendidikan dan riset, serta semakin tertutupnya sikap terhadap pemikiran baru. Dari faktor eksternal, peradaban Islam mendapat tekanan besar dari perang salib yang melemahkan stabilitas politik dan ekonomi di wilayah Timur Tengah. Puncak kejatuhan simbolik peradaban Islam terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol, yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan Islam. Di wilayah lain seperti Andalusia, kekuasaan Islam perlahan runtuh hingga akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi ke tangan kerajaan Kristen Spanyol. Dari sejarah peradaban Islam, kita tahu bahwa konflik bisa sangat berpengaruh
bukan hanya kelompok saja, tapi bisa berpengaruh ke peradaban. Dan dari sejarah ini juga kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu yang kita kenal dan kita tahu sekarang adalah ilmu dari ilmuwan Islam yang diterjemahkan oleh ilmuwan Eropa. Saya pamit dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.